komersial kami pelajari, demikian seharusnya Pak. Dan itu sudah sampaikan ke dan mereka mengatakan ini akan diproses karena memang itu sesuai dengan Kepres nomor 14 tahun 2025 itu harus dilaksanakan di tahun ini, harus diselesaikan. Itu perencanaan pemerintah yang mengakomodir pengakuan atas kinerja dosen, khususnya di situ bukan dosen maksud saya ASN, khususnya di situ adalah tunjangan kinerja. Nah, sembari menunggu itu Pak, kami melihat bahwa fakta di lapangan ternyata tunjangan kinerja ini seharusnya memang seharusnya dibayarkan untuk semua ASN tanpa terkecuali. Namun terhalang di peraturan pemerintah nomor 74 tahun 2012. Oh, jadi 2012 maksud. Karena itu ada regulasi yang mengatakan bahwa jadi untuk pengaturan keuangan, pengelolaan keuangan, bayarkan untuk ASN di sana. Nah, ternyata faktanya di lapangan, kinerja kelas jabatan itu jauh di atas daripada remunerasi diperoleh teman-teman yang ada di BFU Remon, gitu Pak. Contohnya dari surat dari IPB dan juga dari UPN Jakarta dan juga kampus-kampus lainnya Pak yang ada di Indonesia. Rata-rata ini ya seluruh di atas gitu ya. Di bawah BNN. Sebenarnya begini Pak, konsepnya itu jadinya seperti ini. Jadi disparitas atau gap yang sangat jauh antara ASN satu dengan yang lain. Artinya status BL ataupun BH ini memang menguntungkan bagi mohon maaf pejabat-pejabat yang pejabat-pejabat memiliki jabatan struktural. Nah itu bisa sampai ratusan juta. Tapi untuk ASN yang dosen-dosen biasa yang tidak punya jabatan itu mencapai 30 juta per 600. Bahkan ada contohnya Pusat berapa? Saya per bulan P1 500.000. 500 per 6 bulan 3 juta. Jadi kalau dibagi hampir per bulannya berapa tuh? Hampir 750 aja. Padahal teman-teman dapat mungkin 5 juta per bulan. Disparitasnya sangat jauh kan? Itu fakta di lapangan. Artinya apa? Jadi klasterisasi kampus ini ternyata bukan untuk mensejahterakan si ASN-nya, sangat berkontras dengan buku 1 BL. Saya pelajari, saya kaji buku 1 BL itu mengatakan bahwa seharusnya tunjangan remunerasi yang dibayarkan ke ASN yang ada di bawah BL itu harusnya itu lebih besar dari tunjangan kinerja sesuai kelas jabatan. Jadi misalnya dosen dengan kelas jabatan 9,5 juta, harusnya remunerasinya di atas itu. Seharusnya itu buku 1, tapi pada kenyataannya tidak. Nah ini kenapa terjadi sampai seperti ini? Karena kami melihat ini Pak, ini yang mau kami konfirmasi. Apakah memang ada dari Kemenkeu untuk memaksa PTN di Indonesia ini agar beralih status BRU? Nah, kalau iya, alasannya apa? Begitu. Alasannya apa? Apakah hanya untuk mengurangi dengan regulasi? Ya, tapi kalau misalnya ada kesenjangan di sana, itu kan akan menimbulkan konflik dan juga tentunya kecemburuan dan lain-lain gitu ya Pak. Itu sangat tidak sehat dalam lingkungan sebuah instansi, itu lagi instansi pemerintah. Sesuai dengan mandat 20% dari APBN itu dari APBN itu harusnya di Kementerian Pendidikan, tapi yang kami rasakan itu Pak itu tidak sesuai porsinya, begitu yang kami rasakan begitu ya Pak. Jadi yang kami ingin gali informasinya, gali informasinya itu gimana ini Pak? Apakah ada kebijakan kebijakan di dalam apakah benar ini Kemenkeu yang mengambil kebijakan itu yang saya jawab yang memaksa ini untuk naik sehingga untuk mengurangi APBN negara yang lepas tangan nih kalian. Jadi oke. Ada lagi yang tambahkan silakan. Supaya saya bisa menyerap semuanya apa yang Bang John. Bang John. Sudah dibayarkan sejak tahun 2020. Bang Nurman. Nah, apakah kenapa tidak dibayarkan sejak tahun 2020? Karena kan di tahun dasar aturan itu sejak tahun 2020 dari Kemdikbud 49 tahun 2020 yang dibayarkan hanya tahun 2020. Kenapa tahun 2020 dan 2021 ini tidak diambil?
Nah itu kan hak Pak, kami sudah menjalankan kinerja. Itu Oke. tambahan dari saya. Baik, dua dulu ya. Nanti Pak Prof. Iya, silakan. ada tambahan sedikit Pak. Nah, Iya. kedua adalah bahwa dengan sistem klasterisasi pendidikan perguruan tinggi ini, itu berdampak pada dua persoalan. Yang pertama adalah terjadi marginalisasi pendidikan, Betul. kemudian diskriminasi pendidikan. Mengapa? Karena yang PTN BH ini, BH-nya sengaja kasih besar Pak. BH-nya besar ya. Ini masih siang belum. Biar cepat pulang Pak kalau karena yang bisa mengakses itu adalah masyarakat atau siswa yang memiliki standar ekonomi menengah ke atas. Karena menengah ke bawah ini pasti mikir Pak. Karena ujung-ujungnya PTNBH itu membebankan kepada masyarakat. Ya ini orang tua mahasiswa melalui UKT. Nah, karena kok tidak semua PTNBH dan BLU sekarang ini bisa menghidupi dengan usaha sendiri. Itu satu. Dua, yang ketiga, ini juga adalah proses membuat perguruan tinggi tidak fokus kepada proses peningkatan kualitas pendidikan. Kenapa? Kan disuruh bisnis. Jadi orang-orang yang banyak profesor, doktor ini bukan tidak fokus memikirkan bagaimana mengembangkan proses pendidikan, pembelajaran, tapi berpikir bagaimana bisa mendapatkan uang dari usaha-usaha tertentu. Setelah yang keempat adalah dalam proses pendapatan uang melalui usaha itu tidak ada keadilan sosial. Ya, hanya dinikmati oleh para petinggi-petinggi kampus. Betul. Di bawahnya netes, tapi ya netes 5 kali seminggu, baru jatuh lagi tetesannya gitu. Sementara di atas ini ya setiap jam dapat tetesan gitu. Bahkan menetek mereka bagian atas kan gitu. Jadi trickle down efeknya nggak sampai Itu Pak Muki. Jadi memang apakah dari pemerintah tidak mencoba kembali mengevaluasi sistem pengelolaan pendidikan di Indonesia ini, terkhusus pendidikan tinggi dengan pola klasterisasi tadi itu. Mengapa tidak dikembalikan seperti masa Orde Baru, semua lembaga pendidikan pemerintah hadir di sana secara merata tanpa diskriminasi. Saya kira itu tambahannya. Prof. Jamil, Pak saya tadi John Rees. Dan Ibu Bu Nindya. Baik, dari Pak Prof. Jamil, Pak John Rees dan Bu Nindya. Jadi pertama yang pertanyaan dari Pak John Rees dulu. Jadi pertanyaannya adalah apakah benar Kementerian Keuangan memiliki kebijakan untuk mendorong PTN menjadi BLU atau PTNBH? Jadi berdasarnya kami di Kementerian Keuangan ini adalah pengawasan anggaran sesuai dengan kebijakan anggaran pendidikan nasional, di mana masing-masing kementerian lembaga, waktu itu Kemendikbudristek yang dikomandani oleh Mas Nadiem, itu memang cenderung untuk bikin kebijakan untuk percepatan dan mendorong seluruh bukan hanya PTNBH tapi bukan hanya BLU tapi menjadi PTNBH seluruhnya. Bahkan di dalam usulan dari tim mereka, timnya Mas Nadiem itu di revisi undang-undang Sisdiknas didorong sampai 8 tahun. Range-nya itu diharapkan seluruh PTN itu menjadi PTNB. Jadi ini kemudian kami juga mengkritisi kebijakan tersebut. Pada prinsipnya kita memberikan kriteria yang sangat ketat. Sebuah PTN itu dinyatakan mampu berangkat dari PTN Satker, kemudian dia naik kelas menjadi BLU, kemudian naik kelas menjadi PTNB. Masing-masing memiliki konsekuensi dari sisi pengelolaan keuangan, dari sisi kemandirian, dari sisi juga bagaimana pertanggungjawaban keuangannya. Sehingga apabila PTN tersebut itu benar-benar layak, berdasarkan hasil evaluasi, hasil review yang dilakukan oleh Kemendikbudristek saat itu, maka silakan aja, otomatis nanti implikasi pembiayaannya juga akan berdampak kepada APBN. Ketika BLU itu naik kelas menjadi PTNBH, justru itu mengurangi fiscal space daripada APBN, karena biasanya ada PNBP yang disetorkan ketika naik menjadi PTNBH malah kehilangan malah. Nah itu kemudian ini dari sini kita jelas bahwa Kementerian Keuangan pada prinsipnya tidak mengarahkan bahwa seluruh PTN itu menjadi PTN BLU maupun PTNBH,
tapi tetap melakukan evaluasi kinerja, baik itu dari sisi manajemen keuangannya, baik itu dari sisi pelaksanaan daripada Tridharma perguruan tinggi, kemudian dari sisi pengabdian masyarakat juga itu harus tetap menjadi bagian penting karena ultimate beneficiaries adalah masyarakat, baik itu di sini adalah mahasiswa, dosen, dan tentu orang tua juga dari mahasiswa juga mendapatkan benefit dari anaknya yang telah investasikan dari uangnya orang tua untuk pendidikan. Nah ini pertamanya menjadi dari Pak John Chris. Nah yang kedua adalah persoalan regulasi. Ini juga agak mirip dengan Bu Media. Regulasi memang ini pure adalah regulasi PP maupun Perpres. Ini kementerian lembaga yang berwenang tentu adalah ada Menpan, ya kan? Kemudian itu juga biasanya ada koordinasi intensif ketika menyusun PP-PP terkait dengan baik itu tunjangan, ya, fungsional, kemudian penerapan tunjangan kinerja di PTN, itu juga berkolaborasi dengan Kemendikbudristek saat itu masih Kemendikbudristek. Sehingga ketika implikasi dari rumusan dari regulasi yang ada, baik PP, kemudian diterjemahkan dalam Perpres, dan kemudian dielaborasi di dalam turunannya di dalam peraturan menteri, baik menteri Menpan maupun di menteri Dikti, tentu akan kemudian di capture di dalam desain daripada penganggarannya di Kementerian Keuangan. Nah, jadi kalau sudah ada misalkan ya, sampai golongan 9 sekian, dan kemudian konsekuensi dengan adanya ketentuan ditetapkan sebagai BLU, kemudian dia menetapkan remunerasi, dan itu ketika dilakukan komparasi tentu perlu dilakukan kajian kembali apakah ini menimbulkan disparitas dari PTN-BL itu sendiri dibandingkan dengan PTN yang lain. Dan ketika ada disparitas, memang itu menjadi masukan bagi pembuat kebijakan regulasi yang ada di Kemenpan tentunya, dan kemudian dari Kemendikbudristek. Jadi ibaratnya Kementerian Keuangan ada di ujung. Ketika aturan payung hukumnya sudah ada, kita tinggal mengalokasikan anggarannya. Jadi kalau ada konsekuensi hukum, misalnya ada perubahan, misalnya ada usulan, termasuk itu yang 2020. Memang pertanyaan kok tidak menjadi 2020? Ya itu sudah pernah dibahas di rapat Menko PMK. Dalam Menko PMK tersebut bahwa Perpres saat itu yang ditetapkan saat eranya S19 itu belum memasukkan dosen di dalam rumusan Perpres itu untuk mendapatkan tunjangan kinerja, ya kan? Karena apa? Sudah mendapatkan tunjangan profesi dosen. Alasannya seperti itu. Itu karena itu kan ada pada saat itu ada restrukturisasi organisasi antara waktu itu ada Kemdikti, kemudian ada Kemendikbud, ya, kemudian digabungkan. Akhirnya digabungkan ini pada saat Perpres itu dilakukan revisi, belum memasukkan muatan pengaturan itu. Jadi kenapa akhirnya tercecer yang 2020 itu tidak masuk dosen tadi, ASN tadi di dalam pengaturan 2020. Baru dilakukan, yaitu yang saya sampaikan di awal, baru dilakukan di 2025 ini ketika dilakukan revisi terhadap Perpres, sehingga baru bisa direalisasikan di 2020. Kemendak itu gimana, Pak? Yang kalau Kemendak itu dia untuk membayar tahun 2015 sampai 2017, padahal dia baru mengajukan di tahun 2021. Ya, kita lihat Perpresnya, Bu. Perpresnya itu ada klausul yang mengatur mengenai bisa berlaku surut, itu mungkin kan. Sementara yang Perpres ini tidak ada aturan itu. Jadi lebih pada isu mengenai regulasi, ya, terkait dengan disampaikan oleh Bu Nindya tadi. Jadi memang sudah pernah dibahas di Menko PMK, dihadiri di sana di Menko PMK itu selain dari Mendikti juga ada Kemenpan diundang juga, kemudian BKN juga, Badan Keuangan Negara juga diundang, dan itu kemudian disepakati bahwa memang ini berlaku surut Perpres yang baru ini, sehingga makanya akhirnya baru tidak bisa direalisasikan untuk 2020. Untuk tahun-tahun sebelumnya 2020 resmi itu memang belum bisa di capture di dalam peraturan perundangan itu. Jadi itu mengenai Kemenak akan kita pelajari. Jadi kalau ada regulasi yang terkait dengan itu, silakan di WA kan sudah di email saya.
kemudian kami pelajari dari Kemenak karena kita tidak menangani Kemenak ya, di teman-teman yang lain. Ya, jadi apakah benar ini bisa dilakukan? Payung hukumnya apa? Ya, kalau ternyata payung hukumnya nggak ada setikat perpres, ya Prof sangat paham betul. Kan harus minimal hierarki perundang-undangan sama. Nggak bisa peraturan menteri itu mengalahkan perpresnya. Lebih tinggi ya. Iya, minimal sama-sama perpres. Ya. Jadi kalau ada revisi perpresnya itu bisa membayarkan yang di Kemenak itu bisa dilakukan. Jadi kuncinya adalah revisi peraturan perundangan, perpres terkait itu. Termasuk juga yang tadi sempat di Tuan Kursi itu juga terkait dengan PP tadi ya. Itu revisi PP-nya kemudian baru bisa perpresnya dilakukan perubahan. Jadi ini lebih ke isu bagaimana regulasi-regulasi yang lama yang disampaikan Ibu 2007 itu apakah bisa ditinjau kembali untuk dilakukan perbaikan. Jadi nanti bisa intens dengan Kemedikti. Nah, Kemedikti kan yang bisa menyampaikan ke Menpan juga mengundang kami nanti. Jadi itu tetap jalur koordinasinya melalui sana. Nah, itu yang kemudian yang ketiga yang Prof Jamil, memang itu menjadi makasih masukannya, jadi pemikiran kami bagaimana merevisiting terhadap kelembagaan, ya institutional development yang kita lakukan saat ini, apakah sudah on track dan bisa meningkatkan kualitas dan kompetensi dari dosen sekaligus meningkatkan kesejahteraan dari dosen-dosen ini secara merata. Isu disparitas itu memang karena ketika kita melihat secara parsial bahwa memang profesionalisme perguruan tinggi memang diharapkan terus berkembang. Memang kita didorong untuk mencapai kalau bisa PTN yang bisa top 100 ya, dunia ya, world 100 in university ya, world class university. Nah, untuk mencapai ke sana memang kalau kita benchmark di perguruan tinggi di luar ya, memang didorong perguruan tingginya itu memang kemandirian fiskal dan sebagainya itu didorong. Akhirnya banyak melakukan penelitian, riset itu kerjasama dengan pihak industri, kemudian juga pengembangan usaha dan sebagainya. Tapi tidak semua PTN memiliki kemampuan yang sama. Nah, itu isunya di situ. Tidak semua PTN memiliki kreativitas dalam mengembangkan potensi sumber daya yang ada. Sehingga ketika ini dibiarkan secara dengan petik itu dianggap semuanya sama, itu memang akan menimbulkan disparitas. Makanya nanti akan kita lihat clusteringnya, mana yang benar-benar mampu jadi PTNBH ya, dengan konsekuensinya seperti kayak IPB misalkan, kemudian kayak UI, kayak ITB, kayak UGM ya. Itu kan adalah world class university yang sudah memang masuk kelas dunia dan itu memang bisa dikatakan sudah layak menjadi PTNBH. Kemudian bagaimana dengan yang lain ya? Kita akan bisa merevisiting ya. Tentu dengan kajian dari sisi kajiannya perlu diperkuat ya. Termasuk itu tadi untuk perubahan peran perundangan kan memang harus ada kajian dulu. Jadi masukan buat Menpan, Kemendikti itu perlu kajian. Kami di Kementerian Keuangan ya sebagai alokator, sebagai budget alokator dan kemudian melakukan evaluasi apakah ini memang sudah mengikuti standar biaya yang berlaku ya, dan kemudian dampak fiskalnya juga relatif bisa manageable ya, itu nggak ada masalah. Kementerian Keuangan siap apabila itu ada dari sisi kajiannya sudah diperkuat, kemudian regulasinya akan ditinjau kembali, kemudian dilakukan revisiting kelembagaan, apakah harus semuanya itu PTNBH atau mungkin ada beberapa PTNBH yang kemudian menilai wah ternyata nggak mampu untuk mengikuti kelas berat ini. Beratnya tinju kan ada kelas ringan, ada kelas bulu, kelas layang, kelas ringan, kelas menengah, kelas berat gitu kan. Termasuk kondisi daerah Pak sangat mempengaruhi. Betul. Daerah, betul. Ketika daerah itu tidak punya ruang industri, diapakan pun nggak mungkin, susah pasti. Iya. Jumlah penduduk, Iya. itu pasti berpengaruh. Betul. Itu bagian sunatullah. Usulan ekonomi base berpengaruh terhadap apakah perguruan tinggi itu benar-benar cepat berakselerasi untuk ikut bersaing ya, di lulusan dari alumninya itu bisa akan PTNBH pun juga demikian.
prinsipnya kami bisa memahami betul apa yang disampaikan Prof. Jamil, Pak John Chris, dan Mbak Nidia, dan seluruh ibu-ibu sekalian, bapak ibu sekalian. Nanti silakan aja diperkuat kajiannya. Silakan koordinasi intensif dengan Dijen Dikti. Pembinaan Dijen Dikti kan? Iya. Ya, nanti bisa koordinasi intensif dengan Pak Ahmad misalkan. Tahu ya Pak Ahmad? Nggak tahu ya. Ya udah, Dijen Dikti siapa yang punya PIC di sana, silakan. Nanti nanti silakan nanti bisa berikan masukan bagaimana hasil evaluasi selama ini dari sisi kajian regulasinya, dari sisi kajian regulasinya, kemudian kajian dari sisi kelembagaannya tadi. Dan kemudian yang ketiga baru juga disampaikan implikasi dari fiskalnya, jadi anggaran yang dampak dari anggarannya. Dan kemudian apakah juga menghasilkan, apakah bisa mengurangi daripada disparitas tadi. Jadi intinya kita ingin agar minimal karena disparitas antara dosen dan tenaga kependidikan di ya, silakan. Maaf ya. Saya Pak Asep dari Unsur. Pak Asep kok dari Unsur kok Ya. jauh ya? Hanya unik ya. Curi nama Pak itu dia. Kami sebenarnya sudah coba ya melakukan riset data itu ya, akuntabilitas bahwa gini rasio antar dosen itu bagaimana ketika dilakukan BLU itu datanya itu nggak pernah dari pimpinan ya. Saya juga penasaran. Pimpinan di sini maksudnya di Pimpinan perguruan tinggi, di manajemen. manajerialnya. Saya nggak tahu di kampus lain. Sepertinya fenomenanya sama. Jadi Betul. mereka nggak mau terbuka pendapatan tertingginya berapa, rendah berapa. Selanjutnya saya juga ingin nanya, tapi harus Pak ada filter yang kuat dari Kemenlu, Iya, ada. BLU. Betul. Apakah selama ini sering dievaluasi Pak? Artinya mampu di saat itu 5 tahun justru udah kegetaran ya. Iya. Bahkan isunya lagi berkembang nih, kami udah BLU, kami mundur aja lah dari Satker, tapi nggak ada mekanisme dari BLU turun ke Satker atau gimana? Kami penasaran akan skema ini, atau teman-teman Satker ini lagi gelisah nih, disuruh harus naik ke BLU. Gelisah. Ini jadi bingung nih. Di Kemendikti ada perintah yang baru lagi. Nggak ada kan? ada paksaan gitu Pak, harus Iya. seolah Udah pada gitu ya. seperti dana rapid itu kan. Wacana ya. Ada dipaksa PTNBH malah. Padahal kan saya belum mampu. Betul. Jadi itu kan kebijakan sebelumnya ya. Iya. Menteri-menteri sebelumnya. Yang di Mas Nadiem waktu itu kan. Nah, menteri yang sekarang beliau sangat bijak ya. Beliau sangat adaptif dengan perkembangan baru. Saya kira beliau bisa lebih memahami ya. Tidak bisa dipaksakan perguruan tinggi negeri yang memang belum benar-benar siap untuk diarahkan untuk menjadi BLU, apalagi kemudian untuk PTNBH. Makanya Evaluasi turun mungkin dari BLU ternyata nggak mampu. nah itu yang perlu kita kaji lagi, karena ini kan jadi menurunkan daripada gradasi level yang semula sudah naik kelas jadi BLU, apakah menurunkan ke Satker. Itu yang perlu kita kaji kembali. Kebetulan untuk yang berapa bulan yang lalu itu dari Dijen Kekayaan Negara DJKN itu mendapatkan tugas dari waktu itu masih Bu Menteri, tugas dari Bu Menteri Bu Sri Mulyani untuk DJKN, tolong buatkan kajiannya untuk PTNBH dan BLU kalau nggak salah. Saya kira saat ini sedang dilakukan kajian itu, usulan untuk kembali back to ini ya, Satker. Isu yang berkembang ini dari swasta akhirnya karena BLU dan PTNBH ini mencari banyak mahasiswa sebanyak-banyaknya. Ya, jadi swasta itu sekarang banyak yang susah cari mahasiswa, dapat mahasiswa. Itu maksudnya mungkin begini ya Pak ya, karena kan dipaksakan untuk mandiri, padahal kondisi tidak mampu untuk mandiri. Akhirnya apa? PTN Uremu dan juga PTNBH ini mampu mahasiswa di luar kapasitas. Artinya rekrutmen mahasiswa dari berbagai jalur mandiri, jalur prestasi, jalur ini, jalur itu, artinya menampung dari harusnya rasio yang seharusnya di atas kuota yang seharusnya. Dan ini tentunya akan mengacak posisi daripada PTS ya. Jadi
mahasiswa yang seharusnya daftar di PTN yang sudah tersaring dari tidak lolos di PTN akhirnya tetap masuk ke PTN begitu, tetap masuk ke PTN Pak, dan itu tentunya merugikan pendidikan tinggi secara umum. Dan kemudian Pak, terkait dengan ini saya mau merespon tadi Pak terkait dengan Rapela. Sebenarnya Kemenak sudah memberikan contoh sebagai kementerian yang mau membayarkan Rapela yang diajukan ke Kementerian Keuangan sebagai anggaran tambahan di tahun 2021. Mereka mengajukannya itu di tahun 2021 Pak. Tapi untuk pembayaran 2015 sampai 2018. Artinya apa? 3 tahun. Dari 2001 ke 2021 ke 2018 3 tahun. 2015 itu 6 tahun. Ada gap 6 tahun ini tapi tetap bisa dibayarkan. Itu dikeluarkan PMK oleh Kementerian Keuangan pada saat itu nomor 103 MK 2 2021 tanggal 30 Mei 2021. Dan itu akhirnya utang tukin itu dibayarkan untuk kekurangan pembayaran tukin untuk Kemenak itu akhirnya dibayarkan. Sementara yang lainnya ada TPD, tunjangan profesi dosen ada. Ada Pak. Dan itu kan pembayarannya selisih Pak. Iya betul. Kan kita kalau misalnya dan saat ini pun di kementerian kita sendiri kalau misalnya kita sudah sertus tukinnya dibayar selisih, itu kan dibayar full begitu. Jadi ya nggak masalah. Yang penting kan tetap dibayarkan apa yang harusnya menjadi hak ASN itu tukin yang harusnya dibayarkan sejak tahun 2020 Pak, sesuai dengan Permendikbud nomor 49 tahun 2020 sampai 2024 harusnya dibayarkan. Terus yang tahun 2020 itu ketika kita jadi dosen Pak itu nggak langsung dapat servis. Sementara ketika kalau tukin CPNS itu dapat ya Pak ya. Jadi saya sendiri di tahun saya 8 tahun jadi dosen itu baru bisa servis. Jadi ketika saya jadi dosen itu gaji memang hanya 3 juta. 3 juta itu saja. Dengan tunjangan proporsional asisten ahli. Dibanding ASN lain ketika masuk lain langsung S1 misalnya setara dengan apa ini jabatan fungsional setara maka jauh lebih tinggi padahal S1 Ya itu contohnya saya sebagai dosen meluluskan alumni Pak ya, alumni D3 itu daftar CPNS di kampus kami, langsung dia melampaui gaji kami dosennya. Nah itu kan ketimpangan Pak, S1 dan S2, seolah tidak dihargai pendidikan kita yang selama ini kita tempuh. Seperti itu. Jadi lagi-lagi itu ke ini ya, kita ditinjau lagi kajian mengenai regulasinya. Termasuk yang Kemenak itu kita perlu lihat perpresnya apakah sudah meng-capture kebutuhan untuk yang tahun-tahun sebelumnya. Karena kalau perpres yang baru yang 2025 kemarin itu harus kita lihat kalau memang ada klausul yang itu bisa meng-capture tahun sebelumnya itu bisa dipertimbangkan. Jadi makanya intinya adalah revisiting ya daripada regulasi dan visiting dari kelembagaan. Jadi termasuk regulasinya Pak memang apakah nggak bisa perpres itu satu untuk semua? Mengapa ya, perpresnya misalnya mengapa perpres itu per kementerian per lembaga padahal profesi yang sama itu. Yang kedua ini juga PTNBH dari aspek kualitas apakah memang sudah pernah dievaluasi bahwa sudah PTNBH kualitasnya meningkat dari aspek apapun misalnya kan ketimbang dia bukan PTNBH atau bukan BNU ya sampai cuma perubahan status ini cuma orientasi kesejahteraan para pimpinan, para pengambil kebijakan di lembaga itu. Tapi aspek kualitas sendiri itu Bapak yang ngomong ya. Itu Bapak yang ngomong. Ya enggak ada apa-apa. Memang kondisi kita rasakan Pak di situ. Aspek kualitas dari pendidikan, dari pengabdian, dari risetnya. Apakah memang ada perubahan drastis secara signifikan begitu? Ya sampai dulu enggak ada. Kecuali tadi itu. Dan saya melihat juga sebelum ada PTNBH belum ada rektor yang dipenjara. Tapi setelah banyak PTNBH, banyak BLU, sudah beberapa rektor yang dipenjara. Karena ini kan juga karena tadi fokusnya orientasi pendidikan, sekarang di orientasi profit oriented. Oh, profit oriented mereka. Jadi di sana sudah tidak fokus lagi mengelola pendidikan. Tapi sudah, bagaimana putar ini supaya dapat ini. Ini kan sudah masuk otak bisnis, bukan lagi otak mendidik kan gitu ini. Itu antara lain kira-kira efek atau dampak dari klasterisasi sistem pendidikan di Indonesia ini, sehingga memang
butuh satu, saya sepakat butuh kajian, tapi kan memang sependek pengetahuan saya setiap regulasi harus ada kajian akademiknya kan gitu. Setuju. Dahulu dengan kajian akademik. Nah mungkin ini karena sudah berapa tahun ini PTNBH sudah berjalan, BLU juga begitu, mungkin memang sudah perlu dilakukan evaluasi secara menyeluruh Pak Menteri sehingga betul-betul dia berefek kepada pengelolaan keuangan negara. Karena ya itu tadi, ya selain diskriminasinya memang terhadap mahasiswa juga terhadap para pengelola kampus itu sendiri secara internal itu benar-benar ada diskriminasi. Cuman ya memang tidak semua dosen di bawah ini berani ngomong. Ya. Tapi salah satu contoh itu adalah itu tadi. Setelah banyak PTNBH, banyak BSU, justru banyak para pemimpin kampus yang harus berurusan dengan persoalan hukum. Ya karena mungkin itu tadi sudah ada pergeseran mindset, pergeseran cara berpikir yang sudah tadinya fokus menjadi berubah ke profit oriented tadi itu. Khawatir juga sudah berapa rektor mungkin tadinya isinya 1, mau nambah 2, mau nambah 3 gitu bukan? Oh. Khawatir. Iya itu ya. Iya kira-kira begitu. Jadi iya. Jadi saya kira ini ya kita bisa bisa menyimpulkan beberapa masukan dari Pak. Tapi sebelum saya simpulkan silakan ada yang lain ini menyampaikan dulu. Ya, ini Pak ada dari teman kita juga itu ngasih laporan ada yang main pacuan kuda katanya. Apa itu? Yang main golf. Jadi iya ketua kampus. Ya ada di sini udah saya print juga itu lembarannya. Ini di juga ini Pak ada untuk remunerasi. Nah, udah saya print. Tidak sesuai dengan misalnya tadi harusnya kan menurut Pak itu kan buku saku ya. Itu kan Nanti kalau ada filenya bisa dikirim juga melalui WA boleh. Ini papernya bisa kita terima. Ya. Ini yang polisi gitu yang tunjangan fungsional. Nah untuk yang rapelan ini kebetulan mungkin tadi tertinggal di Kemenpan itu jadi Sudah ke Menpan tadi. Ya. Jadi responnya ke Menpan gimana tadi? kita bahasnya berbeda. kita bahasnya di sana berbeda. Oh, terkait iya, dengan iya, regulasi iya. naik apa Kan kita pikir Kemenpan tidak terkait dengan persoalan Uang. di anggaran Pak. Ya, jadi Kemenpan pengaturan mengenai ini. cuma regulasinya tadi kita bicara regulasi, Pak. iya. Karena kami dosen itu. Nanti ke Iya. sana juga. Ya ini saya dari kampus ini Pak. Ini teman kemarin. Kita sini mungkin Enggak sama ke kita ini. ya, ada banyak Pak. Itu tebal kalau di saya tuh di print 600 lembar. Ini Oke, saya print sebagian aja. Oh iya, baik. Nanti yang Kita polisi terima dulu. masalah peraturan hukum nanti saya kirim ke ya ini kebetulan saya datanya Pak nanti dikirim Iya. oleh DPR Pak. Jadi bisa dikaji karena di sana juga kita sudah buatkan contoh dari peternak yang berhasil membayarkan utang dari 2015 ke 2018 yang diajukan di tahun 2021 itu diajukan setelah Klausul ya untuk tahun-tahun sebelumnya. Itu pertama, yang kedua juga bedanya kok yang di bawah Kemendikbudristek saat itu karena memang belum terangkut di dalam pengaturan di Perpresnya yang baru ini. Itu saja sebenarnya miss-nya itu. Jadi kalau bisa terangkut dari awal itu bisa bisa diajukan menjadi bagian daripada sebenarnya itu lebih ke sana. itu flashnya kemarin itu begini Pak karena memang kan kementerian kita itu sempat terpisah Kemendikbud dengan Kemendikti pada saat itu. Jadi memang ini yang berbeda. Satu Perpres nomor 1 tahun 2031 tahun 2013 yang mengatur 136 tahun 2013 yang mengatur Kemendikbud. Nah, di Kemdikbud ini gitu ya Pak. Nah, kemudian terpisah ini Kemdikbud dengan Kemdikbud dikecualikan lagi kan Pak dosen ini di 131 tahun 2013. Kemudian di 136 tahun 2013 Kemdikbud ini dibayarkan. Nah, di tahun 2020 kita kan ini lagi bergabung kembali dan artinya dan di sana itu undang-undang yang berlaku Perpres yang berlaku adalah Perpres nomor 136 tahun 2018 sejak bergabungnya. Jadi tunjangan kinerja bukan ASN non dosen dari Kemdikbud akan
dibayarkan sesuai dengan Permen 136 tahun 2018 dan Tendik pada saat itu dibayarkan selisih tukinya karena Tendik di Kemristek bukan artinya bukan dosen, tapi dosen nggak dibayarkan begitu. Nah di sini jahatnya regulasi ini Pak yang memang dan dari sini sebenarnya kami masuk jujur ya Pak menuntut hak kami untuk membayarkan tuki dosen dan akhirnya dibayarkan kami. Dan kami menuntut tidak dibayarkan ini dan memang ini di dalam undang-undang diatur dalam undang-undang dan harus memang dibayarkan karena ini merupakan utang pemerintah dan namanya itu di mana-mana harus dibayar ya Pak. Ya, jadi sebelum dijawab, jadi gini Pak John Chris ya. Jadi untuk yang dulu itu kami kalau Kementerian Keuangan dulu itu tahun 2012 kalau nggak salah sudah mengingatkan di Kemendikbudristek, berarti sudah zamannya Mas Nadiem untuk memasukkan muatan ya itu juga mencakup revisi perpres mencakup juga dosen ini belum masuk. Kita mau mengingatkan ke itu, tapi kenapa Mbak kok akhirnya tetap tidak dimasukkan, itu yang kami bertanya-tanya. Kebetulan kan saya belum di sini kan. Waktu itu ada yang menangani mengenai peraturan perundangan ini Direktorat HPP. Waktu itu yang hadir Pak Endang ya, siapa? Yang itu saling Pak Sahrul, kalau Pak Sahrul di tempat kita. Pak Endang ya. Pak Endang. Ya, itu yang menangani peraturan perundangan. Itu pernah mengingatkan. Pak Heru kalau nggak salah. Pak Heru pernah. Pak Heru ya, Pak Heru. audiensi yang sebelum Yang Ya, Pak Heru pernah menceritakan pada kami, Pak itu sebenarnya kita ingatkan Pak di Kemendikbud itu. Ini belum dosennya belum dimasukkan di dalam perpres ini, pasti akan jadi polemik antara dosen yang ASN dengan pendiknya dan sebagainya. Dan kemudian di manajemennya juga di kampus juga pasti ada ini. Tetap aja sampai kemudian difinalkan perpresnya itu belum masuk. Jadi sebenarnya dari Kementerian Keuangan malah mengingatkan. Sebenarnya kalau Serdos itu tidak langsung Pak, ketika kita langsung jadi dosen, di situ juga Serdos kita diberikan karena kita ikut pekerja. Mungkin tidak akan serius ini. Tapi karena Serdos ini sampai itu harus ada tes bahasa Inggris, Ada kuota per tahunnya. ada kuotanya Pak setiap tahun yang seharusnya dosen itu karena itu kan hak dosen yang seharusnya sudah didapatkan ketika dia menjadi dosen paling tidak 2 tahun sampai dia dapat Serdos, mungkin kita akan diam saja. Tapi karena dan juga tukin itu kenaikannya terus menerus sementara Serdos ini tetap mengikuti kenaikan gaji, jadinya selisihnya itu kan jauh sekali. Semakin akhirnya dari tahun-tahun semakin menjauh ya. Di Permen 49 dibedakan itu. Serdos dengan tukin beda, tidak dibayar selisih. Permen 49 ini Permendikbud. Permen Oh, Permendikbud 2020. Jadi gini aja, nanti bisa di list peraturan perundangan apa saja yang perlu tentu ada kajian akademiknya, setuju sekali harus itu sebagai dasar bagi pemerintah. Ya. Pemerintah dalam ini ada Kemendikbud, ada Kemendikti Saintek, ada Kemenpan, dan nanti dari sisi penganggarannya di Kementerian Keuangan itu nanti akan kami mendapatkan masukan pemerintah dari kajian akademiknya. Kemudian yang kedua juga melihat bagaimana implikasi dari penganggarannya, implikasi fiskalnya sejauh mana. Karena ini kan luar biasa banyak nih jumlah dosennya. Apalagi harus dipikirkan itu sampai berapa tahun gitu kan. Nah itu juga. Nah, ya, apakah seperti itu nantinya? Kalau memang itu bisa ya ini tergantung nanti Menko PMK juga nanti akan koordinasi juga Menpan sama Bukti. Apakah ditinjau kembali perpres ini untuk memasukkan klausul tadi? Klausul ini tentu diharapkan harus ada kajian akademik yang kuat, ya. Masuk juga bagaimana isu mengenai disparitas antara penghasilan dosen baik ASN maupun yang pendiknya maupun dari sisi manajemen di kampus, manajerial levelnya. Kemudian yang kedua juga perlu melihat bagaimana status daripada BNPH maupun BLU, ya kita tinjau kembali ya, karena itu sudah pernah disampaikan sebelumnya ya. Jadi apakah akan dilakukan semacam revisiting dari kelembagaan apabila dinilai evaluasi kinerja beberapa tahun terakhir misalkan kurang perform ya, atau justru
semakin banyak ini tadi praktek mahasiswa itu banyak yang diambil dari demikian banyak juga semata-mata untuk grab ini ya, demikian banyak sumber pendanaan Dan dari terjadi transaksi Pak di sini. Nah. Personal. Siapa mau bayar? Siapa mau bayar? masuk ke bayar. Iya. Beli kursi istilahnya. Beli kursi ya. Beli kursi Pak di kampus. Bahkan yang PTMPH Pak pegawainya ngambil banyak dari saudara. Dan itu terjadi, saudaranya semua yang terjadi. Jadi nggak buka CPNS, ngambil saudaranya, jadi kerja itu semua. Ya itu. Rasa kemandirian dan otonomi. Otonomi yang Kalau ada sebenarnya itu. begini Pak, kami kan di Adaksi ini kan aliansi dosen ya tergantung belia lah Pak. Ini kan atas desakan dari teman-teman Teman-teman. dosen yang berjuang semangat kalau tim ini sejak awal. Malah kami kan dosen Pak, paham betul beregulasi, paham betul bagaimana kemampuan negara dan ruang fiskal kan seperti itu kami paham. Sampai pada satu titik Pak itu bagi teman-teman dosen ini yang memang ya kesannya selama ini kami kan kementerian kami kan diabaikan, dianaktirikan lah Pak istilahnya kan. Nah itu sampai bilang ya kalau tidak dibayarkan 4 tahun itu Pak, padahal kan itu hak kami kan di Permendikbud 49 itu tahun 2020 kan dengan Perpres yang disebutkan tadi ketika artinya apa ini kan hari-hari kita bicara idealisme di kampus, kita bicara tentang hari ya dosen ini kan sebagai pendidik ruang akademi, kebebasan akademik di kampus supaya hak-hak kami diberikan oleh negara. Nah, sampai kemudian itu juga tadi apa hak kami yang telah yang lalu yang awal sudah meninggal beliau. Nah, itu meninggalkan keluarga, meninggalkan beban ya kan? Dan itu hak yang dibayarkan oleh negara. Nah, sampai pembicaraan kami itu kalau mungkin kami tidak dibayarkan sejak tahun 2020 itu kan Permendikbud 49 2 tahun lah, ini sudah syukur. Dan itu kan ada contohnya seperti di Kemenak, saya pikir itu hanya will saja lah. Itu kalau tidak bisa 5 tahun. 2 tahun ya. Kalau 5 tahun ya 5 tahun lah. Lebih Gitu bagus. Kan, ya. enggak, nah maksudnya ini tetap pintunya melalui revisi dari Perpres. Perpres. artinya itu tetap menjadi perhatian kami. Kalau memang dari Evan, dari komite itu kemudian sudah duduk bersama untuk meninjau kembali, kami di Kementerian Keuangan siap untuk sama-sama juga untuk membahas termasuk impact dari sisi fiskalnya tadi. Kalau misalkan ini ya, misal pemerintah kemudian menyetujui dengan melakukan posisi Perpres itu, maka kita lihat bagaimana mencicil dari jadi misalnya optimalisasi dari anggaran di Kemendikti disisihkan sebagai dari anggaran Kemendikti misalkan untuk ya 1% setiap tahunnya itu bayangan kasar ya, bayangan kasar maksudnya kalau itu dari sisi desain dari regulasinya akan peninjauan ulang diperkuat dengan kajian akademik, kemudian dari berbagai KL kementerian lembaga yang dari stakeholdernya dari sisi pendidikan dan dari sisi kepegawaian sudah duduk bersama. Saya kira ini bisa dilakukan revisiting terhadap berbagai regulasi tadi. Jadi ada PP tadi juga jadi PR sendiri, kemudian ada PP 136, kemudian tadi ada PP tunjangan visional ya kan, dan lain-lain. Silakan aja mungkin dan nanti banyak berdoa semoga nanti bisa berjalan lancar dari sisi penyusunan dari nanti bisa ini di input ke Kemendikti Saintek karena sebagai pembinanya di Kemendikti Saintek siapa PIC-nya selama ini membina di PTN Bapak Ibu sekalian, atau mungkin ada koordinator dari sini dari aksi yang bisa menyampaikan beberapa masukan kajian akademik. Ini Pak regulasi yang perlu dilakukan peninjauan ulang ini ada revisi yang sifatnya minor Pak, ini aja klausul ini misalkan dan sebagainya. Kemudian
dampak nyata seperti apa ya, misalnya kesejahteraan dosen untuk mengurangi diskriminasi